cuma deket aja, bodohnya itu aku cuma deket aja, tapi aku mau dipakai sama dia. Masukin apa? Itunya dia. Barangnya. Barangnya dia. Berarti kamu hubungannya sama dia tuh gimana? Atau Jadi cuma buat bingung. FWB-an atau gimana atau apa sih? Teman sebelum bubuk kita yang nanti bakal cerita banyak hal katanya, cuma aku nggak di seal tuh apa-apa aja, jadi nanti kita langsung tanya aja kali ya. Halo Kak, Ada apa aja sih yang terjadi sebenarnya? nggak tahu ya, akhir-akhir ini juga kayak pusing banget sama ini cerita, karena emang sebelumnya aku belum pernah nge-spill kemana-mana. Tapi kamu punya teman buat cerita nggak sih? Maksudnya ya kan kita punya best itunya. Kalau untuk cerita itu kayak aku nggak bakal nge-spill kemana-mana sih, karena kayak apa ya, namanya omongan ke omongan kan, takutnya nanti makin besar gitu. Jadi yang pertama apa yang membuat kamu datang ke sini? Apa ya, pengen banget cerita aja gitu ke kakak soal apa yang aku alamin tahun 2016 lalu. Apa yang terjadi 2016 lalu? Ini Kak, waktu itu kan mama aku kan nikah sama orang luar. Bukan orang luar sih, orang luar Jakarta maksudnya. Tuh aku ikut pindah lah ke Bali gitu kan. Oke. Nah itu aku ikut ngebanten segala macam. Itu aku masih ditemenin tuh sama keluarga kan. Jadi oke lah, masih aman. Nah pas minggu depannya aku mulai ngebanten sendiri. Tiba-tiba ada satu cowok, dia tuh anak kos, anaknya ibu kos gitu. Nah kita ngebanten bareng di sana, ngebanten bareng. Nah pas beberapa minggu berikutnya itu kita ngebanten bareng lagi tanpa disengaja. Nah ngebanten bareng lagi, dia kayak nyapa gitu, halo Kak gitu kan. Nah beberapa waktu yang udah kita lewatin ini, kayak dia udah mulai berani, kayak Kak kita ML yuk. Nah di situ, hah serius? Itu the point banget. Gini, aku lagi ngebanten sendiri, tiba-tiba dia ada di belakang aku, dia nungguin aku ngebanten, tapi dia nggak ikut ngebanten. Oke. Dia kayak diem aja, dia nungguin aku sampai selesai. Terus dia juga ngomong, ya udah ML aja gimana? Nah aku giniin kan, ih gila lo ya gitu kan, ini tempat suci gitu, masa iya sih ML di sini? Nah jadi di pura itu kan ada kayak rumah-rumah gitu Kak. Itu nah kita ngelakuin di belakang situ. Itu dia tiba-tiba narik tangan aku ke belakang rumahnya itu, rumah yang pura. Itu dia kayak udah, aku kan pakai kemben sama kebaya gitu kan. Untungnya gitu kan ada orang yang mau ngebanten juga. Nah habis itu dia kayak langsung cepet-cepet ngebuka pagarnya itu, dia ngomong kayak, oh iya Ji sorry gitu kan, aku lupa gini. Tapi sempat kejadian nggak? Itu belum, hampir. Ya, tepat besokan harinya dia tuh ngajak aku gitu kan main ke rumahnya. Tiba-tiba Ajinya ini ada urusan di luar. Nah aku langsung lah gitu, oh ya udah oke Ji nggak apa-apa gitu kan. Aku sama dia masih kayak biasa main gitar segala macam. Ayo ML semalam kan nggak jadi. Apa kalau tiba-tiba Aji kamu datang ke sini ketahuan gimana? Aku gituin kan. Itu aku udah sempat ngeberontak tuh. Aku udah sempat keluar rumah dia, tapi ditarik. Aku teriak pun nggak ada yang denger. Padahal itu kos-kosan loh. Kos-kosan. Nah di sini rumahnya dia. Aku udah berusaha nolak kayak takut Aji pulang gitu. Jadi kita tetap ngelakuin. Tapi kejadian. Tetap jadi. Nah di situ aku pecah perawan di situ. Ya ampun. Itu sedih banget sih di situ, kayak aku jaga-jaga belasan tahun gitu kan. Terus tiba-tiba kayak dia asal rusak gitu aja. Kenapa kamu nggak yang menolak ajakan dia untuk yang main gitar segala macam di rumahnya, walaupun memang ada Ajinya saat itu gitu kan, minimal kamu udah tahu nih orang begini gitu loh. Pikiran aku kayak main, oh iya main biasa aja gitu kan. Karena kita juga main gitar, nyanyi-nyanyi segala macam, jadi aku mau gitu. Nah habis itu juga kan itu sempat bocor kemana-mana tuh. Ada beberapa tetangga yang cerita gitu, kayak berita itu jadi besar banget, kayak aku nggak nyaman, keluarga nggak nyaman gitu. Ya kita pindahlah ke Jakarta. Tapi waktu itu sekali aja Aku sama dia. Terus setelah itu masih ada main-main lagi gak? Enggak. Terus akhirnya kalian pindah ke Jakarta? Iya, pindah ke Jakarta itu aku sekitar tahun 2019. Aku kenal lah sama cowok baru gitu. Dia tuh kebetulan orang dari luar negeri gitu kan. Oke. Nah kita juga sempat tukeran Instagram. Kita emang kayak teman biasa waktu itu. Nah pas tahun 2019 itu dia kayak udah mulai gerak-geriknya aneh. Nah terus juga waktu itu pernah tuh pas 2019 dia tuh kayak gini, apa sih, main yuk gitu kan ke hotel gitu. Ngapain, ke hotel mana? Ke hotel aku. Nah aku nanya, emang kenapa? Nggak ada apa-apa gitu. Kata dia ada yang ganggu aku. Nah di situ aku bener-bener panik kan. Nah ya udahlah aku temenin dia di hotel itu, temenin dia tidur segala macam. Terus akunya sendiri yang pules banget. Dia tiba-tiba minum. Dia mabuk parah. Dia ngebangunin aku, nyuruh aku minum juga. Nah sama-sama mabuk, aku udah gak ada tenaga, aku pasrah. Nah dia juga sama, main juga sama aku.
Akhirnya main. Iya, main Jadian. juga. Kayak ya udah di situ kayak nggak bisa nolak, kayak gerak sedikit pun aku nggak bisa. Karena emang bener-bener kayak aku mabuk parah, jalan sedikit pun kayak pusing gitu kan. Terus 2 hari setelah ngelakuin aku masuk rumah sakit. Kenapa? Serius, nggak tahu. Tiba-tiba masuk rumah sakit, dokter bilang katanya aku kecapean. Nah habis itu nggak lama dia tuh kayak langsung balik lagi ke negaranya. Nah 2020 kita ketemu lagi. Pokoknya dalam setahun itu kita ketemu setahun sekali. Kita main di daerah Sudirman waktu itu. Oke. Di daerah Sudirman. Nah kita juga sama kayak masih hangout segala macam gitu kan. Kita datang ke salah satu event Kak. Ke salah satu event bareng sama dia. Namanya tempat rame ya kayak dipegang-pegang gimana pun aku risih. Nah aku ngajak dia pulang lah ke hotel dia. Nah dia bilang katanya ayo gitu kan. Ayo apa? Aku nge-like dulu kan, disuruh kan. Aku mau nyoba lagi, aku kangen. Nah Kalian tuh pacaran apa temenan atau gimana sih statusnya? kayak waktu itu kita kayak cuma deket aja. Bodohnya itu aku cuma deket aja tapi aku mau dipakai sama dia. Karena pas 2020 tuh aku langsung ngerasa kayak oh enak juga gitu, serius. Aku baru Berhubungan. baru ngerasa kayak berhubungan sama dia tuh enak. Nah aku tuh ngelakuin seks sama dia bisa sampai apa ya, dalam sebulan itu bisa dihitung bisa 8 atau 9 kali. Itu dalam sebulan. Pas dia balik lagi ke negaranya, aku kayak syukur deh gitu kan, aku tenang gitu, nggak bakal ngelakuin lagi. Nah ketemu lagi tuh kita tahun lalu pas bulan Agustus 2023. Iya, aku ingat banget tanggalnya tuh tanggal 20 Agustus 2023. Tapi di situ kita nggak ngelakuin apa-apa. Berapa ya? 27 apa 30 Agustus gitu aku lupa. Sama keadaannya di situ aku juga pasrah, nggak bisa sama sekali kan. Sama, aku juga masuk rumah sakit lagi waktu itu. Emang mainnya tuh gimana sampai lo sakit masuk rumah sakit tuh diapain? Nggak tahu, dia mainnya main kasar. Terus itu sumpah bener kayak, aduh nggak ada hubungan kok aku mau gitu kan ngelakuin itu sama dia. Aku juga mikir kayak gitu. Dasarnya apa? Mungkin orangnya menarik, ganteng. Ganteng banget sih. Bulan September tuh dia baru nembak aku jadi pacarnya. Oke. Oh akhirnya baru pacaran. Iya, baru nih. pacaran bulan September 2023. Semenjak ada hubungan dia malah lebih sering lagi. Gitu. Aku mau setiap hari bla segala macam. Kayak apa-apa ayo gitu kan. Lagian aku juga nggak bakal ninggalin kamu gitu kan. Aku nurut aja lagi waktu itu. Tuh kayak aduh Tuhan. Tapi dia mainnya enak. Enak, kamu tahu aku enak. Gaya Iya. apa aja yang dicoba sama kamu pas lagi main sama dia? Aku main sama guys itu main depan. Main depan tuh gimana ya? Nggak kayak aku yang di bawah dia yang di atas. Coba gaya-gaya lain. Pernah main belakang tapi aku kayak nggak kuat. Kamu di atas pernah? Di atas aku nggak pernah, aku nggak tahu caranya gimana, jadi udah aku pasrah aja, aku tiduran di bawah, udah dia yang ngelakuin. Nah waktu itu dia juga langsung balik lah ke negaranya gitu kan, setelah jaga aku dia kerja lagi. Nah bulan Novembernya 2023 dia ke Jakarta lagi. Nah dia juga kalau feeling aku ya dia juga ada main sama cewek lain sih, Aku tahu dari mana? karena kayak aku udah sempat dengar omongan gitu kan. Kebetulan teman dia tuh teman aku juga, sempat juga aku buka HP-nya, ternyata emang bener. Selingkuh. Iya, jujur aku anaknya kan bodo amatan ya, nggak perlu kayak apa sih nanya ke dia nih gimana segala macam, ini siapa gitu. Aku kayak aku diem aja, terus aku bilang kan, itu ada notif dari orang cewek mungkin aku gitu kan. Terus dia kayak shock kan, dia juga janji kan nggak bakal ninggalin aku segala macam. Nah waktu itu pas bulan Desembernya kita sempat berantem. Berantemnya apa? Kenapa? Gara-gara apa kok bisa berantem? Tiba-tiba nge-DM dia nggak tahu tentang apa. Nah dia tuh nyalahin aku, katanya itu tuh aku. Isi DM-nya apa emang? Aku nggak dikasih tahu sama sekali. Nah habis itu dia langsung lah pulang ke negaranya. Kita bener-bener asing saat itu, bener-bener asing banget. Nah pas bulan Juni itu kita baru ketemu lagi Kak. Nah dia ngajak aku ketemuan, aku bilang nggak mau gitu kan. Ngajak ketemuannya di mana? Ngajak ketemuannya kita di Margo. Nah disitu dia kayak minta maaf sama aku gitu kan, mengakui kesalahannya segala macam. Kayak oh ya udahlah gitu, aku maafin.